Jalan selamat ada 3. Yang pertama, amsik alaika lisanak. Kamu punya lisan, jaga. Jangan gampang disuarakan, jangan gampang dibicarakan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafatkan dari lisan ini kecuali ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Bahkan jemari ini menjadi perwakilan lisan untuk mengetik apa yang kita tulis di HP ataupun di kolom komentar Facebook atau apa saja dari medsos kita. Setiap ketikan kalimat, setiap ucapan kalimat tertulis di sisi Allah dan harus kau pertanggungjawabkan. Apalagi di zaman fitnah yang seperti ini, dikit-dikit ada pengadu domba yang memecah belah antara umat, antara guru dan semacamnya. Kau ikut-ikutan berkomentar di situ, kau ikut-ikutan menebar permusuhan di antara sesama, kau ikut-ikutan memecah belah umat. Hati-hati, innal abda la yatakallam bil kalima min sukhtillah la yulki laha balan yahwi bihi ila jahannam. Seorang hamba berbicara satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, nulis satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, dia tidak peduli dengan itu. Cukup bagi Allah dengan kalimat yang dimurkai Allah itu untuk menarik si hamba tadi ke neraka jahannam. Yang nomor 2, wal yasaka baituk. Hendaknya kau jadikan rumahmu ini serasa membuat kamu luas, membuat kamu betah. Banyak di rumah, banyak ibadah. Ini zaman-zaman fitnah. Kita keluar rumah tidak lepas dari dosa, imma pandangan mata atau omongan dari lisan. Banyak kholwat, banyak ada di rumah. Ada zaman-zaman sukut, waluzum fil buyut, warridha bil qalil minal qut. Ini zaman hendaknya banyak diam di rumah, dan juga ridho dengan makanan yang Allah berikan kepada kita dengan seadanya. Jangan gampang keluar yang dimaksud bukan hanya badannya yang suka keluar, tapi di media sosialnya sedikit-sedikit di-share, acara dikit disebar padahal tidak ada pahalanya. Iseng-iseng mau kemana disebar, punya makanan ini disebar, jadikan status di Facebooknya, di status WA-nya, sedikit-sedikit keluar. Likulli dzi nikmatin hasud. Setiap yang punya nikmat ada yang akan hasud. Jangan gampang-gampang menyebarkan, jangan suka-suka dengan hal yang viral, jangan suka dengan yang heboh. Kita harus belajar sejak sekarang untuk belajar menyendiri, berdoa dengan Allah sebelum kita akan benar-benar menyendiri di kuburan kita. Umur 40, umur 50, masa suka rame-rame terus sama orang, tidak pernah menikmati kesendiriannya dengan Allah, di rumahnya dalam kesepian berduaan dengan Allah. Ajib. Saya baca hadis, saya dengar hadis kemarin dalam riwayat yadhaku rabbuk, dalam riwayat ya'jibu rabbuk, Tuhanmu tertawa. Artinya Tuhanmu kagum birojulin, dengan seorang laki-laki di tengah malam gelap gulita, dalam kesunyian dia tinggalkan kasurnya, dia tinggalkan tidurnya, dia basahi wajahnya untuk berwudu, kemudian dia hampar sejadahnya, kemudian dia menikmati dialog dengan Allah, munajat dengan Allah, dia asyik dalam berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kagum dengan orang ini. Tidak diwajibkan sama Allah, tapi dia rela mau meninggalkan kasurnya demi sebuah pertemuan yang indah antara hamba dengan Tuhannya, berduaan dengan Allah. Kapan kita bisa menikmati itu ya kawan? Coba kamu hitung-hitung, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, kapan terakhir kau asyik berduaan dengan Allah? Selama ini asyik dengan makhluk, asyik dengan dunia. Jangan-jangan kau mahrum, kau tak kebagian dari anugerah yang istimewa ini, yaitu berduaan dalam cinta dan dalam munajat yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadzdzaba man idda'a bi mahabbati idza janna al-lail ghaba anni alaysa al-muhib yuhibbu an yakhluwa bi habibi. Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, jika datang malam dengan kesunyiannya dia lari dariku, tidak mau berduaan denganku, dia mau berduaan dengan makhluk terus,
dia sibuk, kecapean, siang harinya kerja, malamnya tidak punya waktu untuk berduaan denganku. Bohong dia cintanya denganku. Bukankah seorang kekasih ingin selalu bersepi-sepi dengan kekasihnya? Hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jalan keselamatan itu wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu, kata Rasulullah. Menyesallah. Kamu punya dosa, kamu punya masa lalu, tangisi, sesali. Jangan malah dibangga-banggain, dicerita-ceritakan ke orang. Dulu aku pernah begini, dulu aku pernah begitu. Kullu ummati mu'afa, kata Nabi, semua umatku dimaafkan illal mutajahir, kecuali yang terang-terangan buat dosa. Wa minal mujahara, termasuk terang-terangan berbuat dosa, ngerjain dosa di malam hari tidak ada orang tahu, siang harinya diceritakan ke temannya, aku tadi malam berbuat ini, aku tadi malam melakukan ini. Bangga dia dengan dosa-dosanya. Ini tidak dapat ampunan dari Allah. Terus gimana? Tangisi dosamu. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau kau iringi dengan istighfar. At-taubatu an-nadamah. Taubat itu adalah penyesalan. Kalau kamu tidak ada nyesalnya, tidak ada taubat namanya. Sekalipun kau putar tasbihmu dengan istighfarmu beratus-ratus kali, tapi kalau hatimu tidak menyesal, kau tidak menangisi perbuatanmu yang nakal itu, kau bukan bertaubat namanya.